Halo teman-teman, balik lagi dengan Denari. Dan kali ini kita bakal membahas dua iPhone yang dulu menjadi primadona pada masa itu ya. iPhone-nya adalah iPhone SR versus iPhone SE 2020. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk iPhone SR ini kelebihannya itu mempunyai ukuran lebih besar dan layar lebih lega. Sedangkan iPhone SE ini bener HP-nya kecil, tapi performanya lebih baik daripada iPhone XR. Kira-kira kalau diversuskan bakal lebih bagus XR atau iPhone SE? Di video ini bakal kita bahas secara tuntas. Oke, hal pertama yang kita bahas adalah di bagian desain dari kedua iPhone ini. Untuk bagian belakang, hal yang paling mencolok, keduanya ini sama-sama mirip dan sama-sama mempunyai satu kamera. Tampilannya pun hampir sama, yang membedakan cuma bagian logo. Logo iPhone SE itu berada di tengah, sedangkan iPhone XR berada sedikit ke atas dan masih ada tulisan iPhone-nya. Lalu bagian belakang ini sama-sama menggunakan material kaca. Kalau kita berpindah ke depan, di sini bakal sangat berbeda, teman-teman. iPhone XR mempunyai dimensi layar yang lebih besar serta mempunyai notch di bagian atasnya. Di bagian notch ini terdapat sensor Face ID, terus sensor proximity dan lain-lain. Sedangkan iPhone SE ini layarnya lebih kecil dan masih terdapat satu tombol home fisik di bagian depan. Karena SE ini desainnya masih terkesan jadul ya, mirip iPhone 8. Jadi ini bagian bezel atas sama bawahnya itu masih gede banget, teman-teman. Di sini untuk desain jelas SR lebih bagus karena lebih futuristik dan lebih modern. Kalau untuk material, keduanya mempunyai material yang hampir sama. Sebagian belakang ini sudah menggunakan kaca ya. Untuk bagian frame samping sama-sama menggunakan aluminium. Dan untuk letak tombol pun juga sama persis. Bagian kanan ini ada satu tombol power dan ada tempat untuk slot SIM. Bedanya itu untuk SE slot SIM-nya berada di tengah, sedangkan iPhone XR berada di bawah. Terus ada dua garis antena juga. Untuk bagian kiri ini ada dua tombol volume dan ada satu switch silent. Tempat lubang chargingnya juga sama, masih sama-sama menggunakan USB Lightning di bagian bawah. Sedangkan untuk kualitas layar, kedua HP ini menggunakan layar berpanel IPS. Panel IPS itu panel yang lumayan jadul ya, memang tidak sebagus AMOLED, tapi IPS di iPhone itu sudah mempunyai standar yang tinggi. Jadi meskipun ini belum AMOLED, layarnya tetap terlihatan bagus. Resolusi keduanya hampir sama. Untuk iPhone SR mempunyai resolusi 828 x 1792 pixel, kecerdasan maksimalnya 625 nits dan tidak ada teknologi apa-apa ya, seperti HDR10, terus always on display tidak ada di kedua HP ini. Untuk proteksinya, iPhone XR menggunakan scratch resistant glass, sedangkan iPhone SE karena layarnya kecil cuma 4,7 inch, jadi resolusinya juga lebih kecil yaitu 750 x 1334 pixel. Kecerdasan sama maksimal di 625 nits. Sedangkan untuk kualitas gambar, warna dan ketajaman sudah bagus dan nyaman di mata. Kalau teman-teman dipakai di bawah sinar matahari, ini harus sedikit menyesuaikan karena bagaimanapun juga kecerdasan maksimalnya cuma 625 nits. Jadi ya minimal kita lihat HP di tempat yang agak teduh biar layarnya kelihatan lebih jelas. Kalau untuk ukuran, karena di sini SR lebih besar, jadi ini kalau kita pakai SR pasti akan lebih puas karena lebih lega. Apalagi kalau buat main game, jempol kita itu lebih puas. Misal ketika kita menggunakan skill dan lain-lain itu lebih enak di iPhone SR ini, teman-teman. Sedangkan iPhone SE karena layarnya cuma 4,7 inch, ya ini kerasa kecil banget. Jadi kurang nyaman kalau dipakai buat main game. Plusnya iPhone SE ini karena dia layarnya kecil, ini sangat enak dipakai menggunakan satu tangan seperti ini, teman-teman. Yang unik, iPhone SE masih punya tombol fisik, jadi keamanannya masih pakai Touch ID. Berbeda dengan iPhone SR sudah menggunakan sensor Face ID, jadi ini tergantung selera ya. Kalau saya lebih condong ke Touch ID karena lebih simpel aja, kita tidak perlu membuka HP, tinggal kita klik di sini, HP-nya langsung kebuka. Sedangkan kalau iPhone SR kita harus membuka gini baru bisa kebuka. Ini masalah selera saja, teman-teman. Kalau untuk sektor performa, kedua HP ini mempunyai prosesor yang berbeda. iPhone XR mempunyai spek yang lebih jadul daripada iPhone SE karena ini HP keluar di tahun 2018. iPhone XR ditenagai dengan chipset A12 Bionic, sedangkan iPhone SE 2020 menggunakan chipset yang lebih baru yaitu Apple A13 Bionic. Secara teori, Apple A13 Bionic di SE 2020 punya performa yang lebih kencang, dan SE 2020 ini speknya sama persis kayak iPhone 11, jadi sudah pasti lebih unggul.
Kalau untuk skor benchmark, iPhone SR dapat skor di 700 ribuan, sedangkan iPhone SE dapat skor di 840 ribuan. Jadi untuk performa iPhone SR, karena HP ini sudah berusia 7 tahunan, untuk menjalankan aplikasi teman-teman jangan berharap banyak. Kalau aplikasi ringan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook gitu-gitu sih masih enak teman-teman. Tapi kalau kita buat edit video seperti di aplikasi CapCut, terus VN dan lain-lain itu, apalagi kalau videonya resolusi gede, terus durasinya panjang dan banyak elemennya dimasukkan, iPhone SR di sini sangat keteteran teman-teman. Ya ini prosesor usia lama. Sedangkan iPhone SE 2020 ini sedikit lebih baik, meskipun ini HP-nya kecil ya, karena dia menggunakan prosesor dari iPhone 11. Jadi performanya di tahun 2025 ini masih bisa diandalkan. Meskipun sebagai catatan ini HP lama teman-teman, jadi jangan berharap banyak. Jangan berharap seperti iPhone 16 Pro Max, ya pasti jauh banget lah. So far untuk keduanya ini bisa menjalankan beberapa aplikasi dengan baik. Sedangkan kalau teman-teman suka main game, saya sarankan jangan main game-game berat, main game yang ringan-ringan saja. Dan kalau bisa gamenya yang ukurannya jangan terlalu besar, biar tidak membebani HP-nya juga. Yang perlu diperhatikan, kedua HP ini RAM-nya cuma 3 GB ya. Jadi kita tidak bisa membuka banyak aplikasi, karena pasti nanti HP-nya bakal keteteran atau bakal ada nge-lag-nya. Beralih ke sektor kamera, di sini keduanya sama-sama menggunakan resolusi 12 megapiksel. iPhone SR 12 megapiksel dan iPhone SE juga 12 megapiksel. Tapi meskipun resolusinya sama, di sini hasilnya pasti sedikit berbeda teman-teman, karena iPhone SE ini prosesornya sudah baru dan iPhone SR ini fitur Smart HDR-nya masih generasi pertama. Sedangkan iPhone SE ini sudah menggunakan fitur Smart HDR generasi kedua yang lebih baik dalam mengolah dynamic range dan juga ketajaman. Untuk hasil saat siang hari, keduanya masih sama-sama bagus ya, karena ini iPhone warnanya natural serta masih lumayan bisa menghandle dynamic range dengan baik. Yang sangat disayangkan adalah kedua HP ini untuk mode potretnya tidak bisa digunakan pada objek benda. Jadi kalau teman-teman pakai mode potret, ini cuma bisa di wajah saja atau di manusia langsung. Kalau teman-teman motret di benda seperti motret HP atau motret benda apapun, mode potretnya tidak berfungsi. Kenapa? Karena dia masih menggunakan satu lensa saja. Saya pikir kemarin itu iPhone SE itu bisa ya, karena ini tipe lebih baru. Tapi setelah saya coba, ternyata mode potretnya sama, cuma bisa di objek manusia saja. Lalu saat kita motret di malam hari, ini SE sedikit lebih baik karena dia ya prosesornya baru serta teknologi kameranya juga terbaru. Yang sangat disayangkan itu iPhone SE meskipun ini sudah spek sama persis kayak iPhone 11, tapi dia tidak dikasih mode low light teman-teman. Dan untuk hasilnya so far standar teman-teman. Untuk kondisi malam hari ketajaman pasti turun, detail juga turun, dan untuk warna juga standar. Masih bisa lah dipakai untuk di tahun 2025. Oke, ini merupakan tes kamera belakang menggunakan iPhone SE dan iPhone XR. Di sini lagi trik banget teman-teman. Di sini langitnya kelihatan biru ya. Ini kembali ke ruangan, ini kembali ke langit lagi. Weh, cakep sih teman-teman. Dan di sini resolusi 1080p menggunakan 60 fps. Saya ini cuma pakai tripod ya, tidak pakai gimbal, dan lagi berjalan seperti biasa. Tidak pakai stabilizer. Sebelah kanan SE, sebelah kiri iPhone XR. Wih, untuk dynamic range-nya ini cepat teman-teman, langsung berubah lagi. Tapi emang HP zaman dulu belum bisa menghandle dengan baik. Kita kesini coba buat tes fokus. Nah, fokus. Oke, cepet. Kamera depan panas, terik matahari, dan di sini di bawah pohon lagi
Ini yang aneh, iPhone SE tidak bisa 60 fps teman-teman, sedangkan iPhone XR bisa. Tapi untuk XR lebih zoom dan untuk iPhone SE lebih lebar. Tapi karena tidak 60 fps jadi tidak begitu stabil. Panas banget guys. Ini benar-benar di bawah matahari karena jam 1 siang. Jadi kalau untuk vlog bagus XR. Oke, kita masuk ke ruangan lagi. Dan seperti ini kalau di dalam ruangan. Wah. Ya, stabilan iPhone XR. Lalu ini salah satu poin penting yaitu di bagian baterainya. Di sini iPhone XR mempunyai baterai sedikit lebih besar yaitu di 2900-an mAh dengan teknologi Li-ion. Sudah pasti ini iPhone XR lebih baik ya untuk performa baterai. Untuk penggunaan saya biasanya itu bisa sehari, biasanya sore baru ngecas teman-teman. Jadi meskipun ini baterainya tidak sampai 3000, tapi performa baterai di iPhone itu bagus karena optimasi iOS juga. Sehari ini saya biasanya ngecas 1 kali. Ya HP second teman-teman, pasti performa baterainya tidak lebih baik saat baru dan baterainya juga turun. Di sini baterai iPhone XR saya sudah 84%, tidak sebagus saat pertama dulu 100%. Sedangkan untuk iPhone SE 2020 baterainya ini kecil banget teman-teman, cuma di 1800-an. Untuk penggunaan saya rata-rata ini malah ngecas 2 kali. Baterainya kecil banget, terus biasanya ini sering saya pakai foto, kadang gaming. Jadi ya rata-rata untuk ngecas sehari itu 2 kali. Padahal di sini baterainya lebih bagus yaitu 92%. Jadi untuk keawetan iPhone XR di sini menang. Ditambah lagi untuk dukungan software, kedua HP ini masih dapat sampai sekarang. Jadi softwarenya ini sama-sama iOS 18 dan rumornya iPhone XR masih dapat software sampai iOS 19 meskipun HP-nya udah tua ya. Sedangkan iPhone SE pasti dapat iOS 19, kalau beruntung teman-teman bisa dapat sampai iOS 20. Jadi untuk jangka panjang iPhone SE ini menang. Sekarang kita bahas harga dari kedua HP ini. Yang unik di sini meskipun iPhone XR ini lebih tua dan iPhone SE ini lebih baru, harga secondnya iPhone XR sedikit lebih mahal daripada iPhone SE 2020. Untuk iPhone XR ini rata-rata jual di harga 4 jutaan ya. Itu ex-iBox atau resmi Indonesia, sedangkan iPhone SE rata-rata dijual di 3 jutaan, nggak sampai 4 juta pokoknya teman-teman. Kenapa demikian? Karena rata-rata orang itu suka HP yang besar, layar yang lebih besar juga, dan baterai lebih awet. Karena XR ini baterainya tidak terlalu awet, terus layarnya kecil, jadi harganya itu lumayan turun. Kalau mau beli second saya juga ready ya, silahkan kontak saja di bawah. Oke, setelah kita bahas dari semua aspeknya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Buat teman-teman yang mau nyari HP dengan layar lebih besar dan baterai lebih awet, serta lebih kekinian, pasti saya sarankan ambil iPhone XR ini. Meskipun ini udah tua, tapi dengan harga yang lebih murah, ini masih bisa jadi salah satu pertimbangan untuk ambil iPhone. Tapi kalau teman-teman suka dengan performa yang lebih ngebut, serta kamera lebih bagus, dan untuk jangka panjangnya, saya sarankan ambil iPhone SE 2020. Ini memang minusnya layar kecil, terus baterainya tidak sebagus iPhone XR. Tapi iPhone SE ini saya yakin kalau teman-teman beli ini itu bakal lebih puas karena performanya juga lebih bagus daripada iPhone XR ini. Semua tergantung selera teman-teman, dan iPhone XR ini sangat enak banget kalau dipakai buat HP secondary atau buat HP kedua karena dia kecil banget dan simpel. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya dan Hari, jangan lupa di like, jangan lupa di komen apakah teman-teman masih pakai kedua HP ini. Mari kita berdiskusi di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe teman. Bye bye.